Goa Ratu Cilacap sejak dahulu dikenal sebagai salah satu tempat sakral di tanah Jawa. Di sanalah konon pula melekat erat mitos Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Seperti diketahui, keduanya merupakan sosok dewi legendaris Indonesia. Pemirsa Silet RCTI, Gunung Srandil yang terletak di desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala Cilacap, termasyhur hingga beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa. Konon, Gunung Srandil memiliki energi kuat yang berasal dari para leluhur dan banyak dikunjungi pegiat spiritual. Di tempat ini juga melekat erat dengan legenda Kanjeng Ratu Kidul yang sangat kental dengan pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Inilah kisah menguak misteri di balik Gua Ratu yang ada di Gunung Srandil, Cilacap. Legenda sosok Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong di tanah Jawa. Goa Ratu Cilacap sejak dahulu dikenal sebagai salah satu tempat sakral di tanah Jawa. Di sanalah konon pula melekat erat mitos Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Seperti diketahui, keduanya merupakan sosok dewi legendaris Indonesia yang begitu terkenal dengan berbagai mitos-mitosnya yang misterius. Namun, keduanya memiliki wujud yang berbeda. Nama Nyi Roro Kidul atau Roro Kidul ini sebuah mitos yang betul-betul hadir di dalam masyarakat baik itu Jawa dan Sunda ya. Jadi di Pulau Jawa ini sangat kental sekali, terutama adalah di pesisir pantai selatan ya. Karena memang dianggap bahwa Roro Kidul ini adalah penguasa Laut Selatan ya. Dan itu mitos sudah lama sekali di dalam sejarah Jawa. Saya kira memang disebutkan dalam babat-babat ya, bahwa Roro Kidul memang sesuai dengan namanya adalah seorang wanita ya. Dan ini entah sejak kapan memang tidak banyak sejarah yang mengungkap siapa diri Roro Kidul itu. Di samudra Indonesia ini kan di Laut Selatan ini kan penguasanya kan Kanjeng Ratu Kidul. Itu ya tidak cuma di Cilacap, dari Pelabuhan Ratu sampai ke Banyuwangi juga mitos-mitos seperti itu sama gitu, sama. Tapi kan kita harus percaya bahwa memang Allah menciptakan jin dan manusia. Nyi Roro Kidul pasti orang tahu lah, pasti semua ya. Dengan sebuah segala misterinya, kita harus yakin bahwa ada makhluk lain selain manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah itu akan mengganggu kita, membuat kita menjadi hal yang tergantung kita juga. Kadang-kadang ada orang yang mampu merasakan, ada juga orang yang tidak mampu merasakan. Gua Ratu, Gua Keramat Petilasan Ratu Pantai Selatan. Menelisik lebih dalam, tim Silet RCTI bersama Ageng Kiwi melakukan penelusuran ke Gua Ratu yang berada di Gunung Srandil, Cilacap. Gua ini dipercaya sebagai gerbang gaib tempat bersemayamnya dua sosok legenda tanah Jawa, Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong. Saat pertama kali menginjakan kaki ke dalam Gua Ratu, energi supranatural pun terasa begitu kuat. Namun konon pula, tidak semua orang bisa masuk ke dalam gua yang di dalamnya terdapat sejumlah petilasan yang banyak dikunjungi, bahkan oleh masyarakat dari luar daerah. Mitosnya, siapapun yang ingin masuk ke gua ini harus memiliki hati dan dalam kondisi yang bersih. Jika hal tersebut dilanggar, konon akan membawa petaka. Oke pemirsa, sekarang saya Ageng Kiwi sudah berada di depan Gua Ratu. Gua Ratu ini adalah posisinya di pegunungan Gunung Srandil dan Sodong di Kabupaten Cilacap. Nah, konon ceritanya bahwa di Gua Ratu ini adalah tempat bersemayamnya Ibu Ratu dan Ibu Blorong. Ya, seperti apa ceritanya dan saya ingin melihat ke dalam. Ini tidak semua orang bisa masuk, karena untuk orang-orang yang dianggap suci. Dan apabila orang tersebut sedang menstruasi atau punya niat sesuatu yang jahat,
tidak bisa diizinkan untuk masuk. Ya, oke, sekarang ikutin lagi. Ya, oke pemirsa, sekarang saya sudah persis di dalam Gua Ratu yang ukurannya mungkin selapangan voli ya, lebih besar lagi. Dan nanti saya sampai ujung sana tempatnya Ibu Ratu, kamera harus sudah dimatikan. Seperti itu, dan kita di sebelah kanan kiri ini sepertinya pemirsa ada sejenis pembatas karena di sana itu juga ada tempat orang-orang bertapa. Banyak tempat-tempat untuk bertapa yang ada di dalam sini kanan kiri. Ya pemirsa, kita baru saja melaksanakan di dalam itu ya dibilang ritual lah ya. Itu izin bahwa kita juga ke sini hanya sekedar mau syuting, mau bikin konten, dan ya mendoakan juga kepada para luhur, juga kepada Allah, mohon agar kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang yang berkah barokah, memohon kepada Allah melalui perantaranya ya, pastinya seperti itu. Jadi memang kita syarat dengan gaib ya, alam semesta ini juga gaib, Allah sendiri juga gaib, sehingga kita pun harus bersinergi dengan alam gaib juga. Kita nggak boleh sombong sebagai manusia. Barangkali kalau saya sendiri tidak begitu mendalami sekali ya sebagai orang yang dituakan di Cilacap. Tapi prinsipnya tempat itu memang disakralkan lah, tempat yang dianggap memudahkan orang meditasi, memudahkan orang itu askese di situ. Penampakan di Gua Ratu Cilacap itu kalau menurut saya itu hal yang kasat mata dalam arti orang melihat dengan tidak disengaja, karena kalau misalnya disengaja itu susahnya luar biasa untuk melihat sosok dari Nyi Ratu Roro Kidul. Cuman yang paling bahaya adalah ketika nanti mungkin pada awalnya energinya positif, cuman yang namanya manusia ya nggak pernah ada rasa cukupnya kan, pasti nanti akan kesuges bahwa kalau butuh apa-apa ke sana, butuh apa-apa ke sana. Mitos Nyi Blorong di Gua Ratu. Gua Ratu dan berbagai mitos terkait keberadaan Sang Ratu Pantai Selatan membuatnya menjadi salah satu situs ternama bagi masyarakat hingga pegiat spiritual. Banyak dari mereka yang datang dengan berbagai tujuan berbeda, di antaranya memohon kelancaran rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun ada pula yang datang dengan maksud yang justru tidak dibenarkan, yakni meminta kekayaan secara instan, yang nyatanya praktek tersebut menurut Sang Kuncen merupakan hal yang sangat dilarang. Mas Eko sebagai juru kunci sini, sebetulnya biasanya masyarakat umum itu di sini mintanya apa sih? Karena mitos di luar bahwa Gua Ratu ini terkenal dengan pemujaan kekayaan. Nah, monggo Mas Eko bisa disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Ya, kalau yang sebetulnya itu kan kalau warga masyarakat yang belum pernah masuk ke Gua Ratu itu, mereka itu beranggapan bahwa Gua Ratu itu buat pesugihan. Padahal sejati leluhur itu tidak memberi pangestu, tidak mengiyakan. Ya, sebetulnya kalau tentang hal itu terjadi, misalnya pesugihan, sebetulnya banyak di tempat-tempat lain orang mendatangi tempat itu mendapatkan pesugihan. Tapi sebetulnya ada tempat berbeda di mana di sini adalah untuk yang memuji dan di tempat lain ada untuk pesugihan. Tetapi di Gunung Srandil sebetulnya di sini adalah bukan tempat untuk mencari pesugihan, tetapi di sini adalah untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Pesugihan untuk minta cepat kaya, gue sendiri sih belum pernah lihat ya orang minta pesugihan terus dapat kaya ya. Biasanya orang usaha baru bisa kaya. Nggak heran sih, karena itu banyak aja. Nah, banyak tempat-tempat seperti itu adalah kepada mereka yang keimanannya, keyakinannya kepada Allah sudah bergeser kepada makhluk lain. Yaitu mereka yang meminta kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam, innamal a'malu binniyat. Setiap segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk bertapa, khalwat itu dalam bahasa Arabnya itu menyendiri, ibadah, dia tahajud, dia zikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam sendiriannya. Mungkin para orang-orang sebelumnya melakukan pada rute yang benar, pada jalur yang benar. Cuman pada saat-saat ini, pada kesini, pada mikir, ada zat selain daripada Allah. Jadi ya kembali ke pola pikir manusianya. Tradisi pesugihan ini perlahan harus kita kikis.
kita hilangkan pelan-pelan, karena ini bagian dari sikap-sikap musyrik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Semua dosa diampuni oleh Allah. Kita pernah nyakitin orang, diampuni sama Allah. Zina diampuni sama Allah. Mabok pun kalau bertobat diampuni sama Allah. Tapi dosa yang tidak pernah terampuni itu adalah musyrik, menduakan Allah. Kejadian mistis Kuncen ketika melanggar pantangan. Sebagai tempat yang dikenal sakral, Gua Ratu mengalirkan berbagai mitos yang hingga kini dipercaya oleh sebagian masyarakat. Salah satunya yakni dilarang bagi pengunjung yang tengah datang bulan untuk masuk ke dalam gua. Konon, jika pantangan-pantangan yang ada dilanggar akan membawa petaka tak hanya bagi yang melakukan, bahkan sang Kuncen yang mengabdikan diri menjaga tempat tersebut. Kepada tim Silet RCTI, ia pun menceritakan pengalaman gaib yang terjadi pada tahun 2015 silam. Salah satu tangannya tiba-tiba saja seperti lumpuh tak bisa digerakkan, bahkan masih terasa hingga saat ini. Ini sampai sekarang tangan saya belum sembuh. Oh, tangan ini ya? Ya. Oh, itu udah berapa tahun Mas kena, Mas? Dari tahun 2015. Masya Allah. Itu habis syuting itu. Ada syuting tempat lain lah ya, intinya ada orang yang syuting ke dalam sini karena Mas Eko memberikan izin, dan kebetulan oh ya Mas, saya dengar katanya kalau di sini tuh nggak boleh yang mens dan lain itu nggak boleh. Itu apa alasannya Mas? Itu mungkin secara ini kita udah sama-sama tahu ya, kalau buat yang men itu kan itu kotor. Kalau kita, kalau yang belum tahu sih nggak apa-apa, tapi kalau udah tahu tapi ngelanggar itu kan berarti soal itu nantang. Jangan lupa, jadi kalau hadir ke tempat seperti Gua Ratu ini, jangan memohon atau meminta hal-hal yang dilarang gitu, dilarang atau melanggar. Contohnya minta kekayaan. Kalau kita mau kaya ya logikanya kita bekerja. Okay? Kalau kita kepingin berkah ya kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu adalah maha segala-galanya, pemberi rizki, pemberi ampunan, dan pemberi segala-galanya. Seperti itu ya. Di dalam surat Al-Fatihah ada beberapa ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Artinya dalam urusan usaha pun minta pertolongannya harus kepada Allah.